Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kumuliakan, hadirin hadirat, saudara-saudariku yang kumuliakan. Dan biangnya kebohongan itu adalah setan seperti saya sampaikan tadi. Makanya digelari oleh Rasul Al-Kadzub. Pernah teriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an ngadu pada Rasul. Ya Rasulullah, Abu Hurairah dipasrahi megang zakat fitrah, ditaruh di tempatnya untuk jaga zakat fitrah. Semalam ada pencuri, kutangkap pencuri itu. Terus dia nangis, saya punya anak, saya punya keluarga, jangan tangkap saya. Ya sudah, lalu kemana pencurinya? Saya lepaskan ya Rasulullah, nggak tega. Malam ini dia bakal datang lagi, karena dia Al-Kadzub. Rasul nggak nyebut Al-Kadzub itu siapa. Enggak ya Rasulullah, dia sudah benar-benar nangis, nggak mengulang. Besok malamnya benar datang lagi, mau mencuri lagi. Mau mencuri dari zakat fitrahnya muslimin. Maka ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kamu yang semalam lagi? Iya, saya kelaparan, istri saya, anak saya nangis lagi. Kamu sekarang saya harus tangkap. Maafkan, saya orang susah, jangan dipersulit. Gak tega Abu Hurairah, lepas lagi. Subuh temu Rasul, salaman. Rasulullah, iya. Semalam balik lagi, betul ya Rasulullah. Tapi dia udah kapok, nggak ngulang lagi katanya. Kata Rasul, bakal datang lagi malam ini Al-Kadzub. Tidak ya Rasulullah, dia sudah kapok, tidak mau ngulangi lagi perbuatannya. Al-Kadzub bakal datang lagi malam ini. Maka malamnya ditunggu sama Abu Hurairah. Kalau Rasulullah udah bilang berarti benar, ditungguin benar datang lagi. Ditangkap, dia bilang sekarang kau akan kubawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata, sudah, jangan teruskan, karena akan kuajarkan kau suatu bacaan yang jika kau baca sebangsaku tidak akan pernah kembali mengganggumu. Maka ia mengajarkan ayatul kursi. Lalu saat subuh dilaporkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, sadaqal kadzub, sekarang si pendusta tumben bicara benar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatul kursi adalah anti yang bisa menjaga kita dari gangguan setan. Saudara-saudariku yang kumuliakan, dalam kehidupan kita fahami bahwa syaitan selalu mengajak kita kepada segala hal. Saya lebih meluas dari masalah dusta sampai ke rantai masalah-masalah sifat buruk lainnya, ya. Kesemua ini berawal dari syaitan. Namun ketika kekuatan jiwa kita berpadu dengan cahaya kekuatan Rabbul Alamin, maka di saat itulah kegelapan sirna. Hati bercahaya, maka saat itulah syaitan terbakar. Maka saat itulah syaitan itu lari menghindar. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, syaitan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau lewat di hadapanmu dia lari, wahai Umar, dia mencari jalan lain. Kenapa? Karena kuatnya hati Sayyidina Umar bin Al-Khattab di dalam menjalankan hak dan kebenaran, dan bukanlah orang yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang yang sangat taat kepada Rasul, sehingga teriwayatkan di kedua pipinya ini terdapat 2 garis hitam. Kalau kita di film-film, garis hitam itu codet, bekas kampakan preman. Ini bukan ini 2 garis hitam bekas air mata yang banyak, yang sangat banyak, yang hampir tidak pernah berhenti mengalir. Teriwayatkan di 2
pipi beliau khattan aswadan, dua garis hitam di antara kedua pipinya dari air mata yang terus mengalir, dari doa yang tidak berhenti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah bibirmu itu selalu basah dari berzikir. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka dalam keadaan seperti itulah Allah akan menerbitkan kemakmuran bagi permukaan bumi yang siap dibuka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya, khutbah terakhirnya, wasiat terakhir sang Nabi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau keluar dipegangi oleh sahabat dengan sorbannya yang basah karena keringat yang terus mengalir dalam demam yang demikian berat. Beliau bersabda, setelah aku wafat nanti akan muncul perpecahan, akan muncul fitnah, akan muncul gempa bumi, dan akan muncul segala hal-hal yang sangat membuat kalian tidak senang, dan akan banyak yang mengaku nabi, dan setelah itu akan muncul kemakmuran. Para sahabat bertanya, kapan itu yang kemakmurannya ya Rasulullah? Rasul berkata, jika mereka mencintai sujud lebih dari segala-galanya. Saat generasi orang yang mencintai sujud muncul, kemakmuran berlimpah di permukaan bumi. Hadirin hadirat, itulah janji Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang semakin hari semakin jauh dari sujud, membuat mereka semakin hari semakin miskin dan penuh musibah. Maka kita bertanggung jawab merubah diri untuk memperbanyak generasi orang-orang yang sujud dengan dahi dan sanubarinya untuk mencapai keridhaan Allah yang dengan itu kemakmuran ditumpah ruahkan di bumi kita.